Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya kawan-kawan? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya, dan dipermudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya yang barokah. Amin. Langsung saja untuk seluruh kawan-kawan petani terutama cabai ya. Untuk kondisi saat ini cuaca ini lagi ekstrim ya. Beberapa hari itu hujan sering turun di bulan 12 ya bos, Desember. Nah untuk saat ini pun hujan sudah mulai macet lagi ini, dan kondisi ketika pagi itu suasananya itu berkabut ya, kabut putih. Dan saat ini kegiatan ini banyak banget ya, karena lahan kita ini sebagian besarnya itu tanpa mulsa, jadi banyak sampai bingung ini mau yang dikerjakan. Nah, jadi kali ini kita mau melakukan penyepraian ya, langsung insektisida, mix fungisida dan kalsium ya. Nah, jadi apa saja yang akan saya spraykan ya. Oke, ini dia ya kawan. Untuk penyepraian kali ini ya, kita langsung menggunakan insektisida, fungisida dan sekaligus nutrisi kalsium. Karena melihat intensitas cuaca yang beberapa hari terguyur hujan. Nah ketika ini pun ini suasana berkabut ya, kalau pagi itu kabut itu loh, kabut putih ya. Nah itu kalau di daerah saya itu diyakini itulah yang membawa ya vektor ini, virus dan juga jamur. Nah makanya ketika kondisi seperti ini biasanya serangan itu jamur, waduh ya ini mulai ya, terutama bercak daun. Nah makanya untuk menghemat tenaga dan juga waktu ya, kita lakukan ini aja, pencampuran langsung antara insektisida dan fungisida. Nah, jadi tujuannya ya langsung penanganan untuk jamur dan bakteri ya, dan sekaligus untuk hamanya. Jadi yang pertama kita gunakan fungisida, ini bahan merek dagang Skor, bahan aktifnya itu difenoconazole 250 gram per liter. Ini sistem kerjanya adalah sistemik ya, masuk ke dalam jaringan. Nah tujuannya apa? Supaya masuk dalam jaringan tanaman dan bisa mengobati ya, mengobati jamur-jamur ya, artinya langsung bisa bekerja dari jaringan tanaman cabai itu sendiri. Nah kemudian bahan aktif difenoconazole ini itu terkandung JPT ya, zat pengatur tumbuh. Jadi ada dua sisi lain ya, di sisi lain itu ada JPT. ZPT itu zat perangsang tumbuh. Nah makanya kalau zat perangsang tumbuh itu penggunaannya ketika usia vegetatif atau pertumbuhan. Nah kalau zat pengatur tumbuh ini itu harus digunakan ketika pada masanya ya, yaitu masa generatif. Nah bedanya kalau zat perangsang tumbuh itu untuk merangsang atau mendorong pertumbuhan tanaman ya, istilahnya kalau orang itu diolor, didudut lah ya, apa, diberi nafsu makan yang nafsu makannya meningkat, jadi otomatis pertumbuhannya pun semakin meningkat, semakin banyak menyerap nutrisi. Nah seperti itu. Nah kalau zat pengatur tumbuh ini ya, ini dalam arti mengatur pertumbuhan, apalagi tanaman cabai ya. Tanaman cabai itu kan buahnya itu di setiap ruas-ruas tangkai cabai. Nah makanya kalau setiap ruas-ruas itu panjang-panjang, otomatis cabang-cabang Y itu semakin sedikit. Nah makanya fungsi zat pengatur tumbuh ini ya, itu untuk mengatur pertumbuhannya dalam memunculkan ruas-ruas itu tadi ya. Semakin ruas maka akan semakin banyak muncul bunga setiap ruasnya. Nah di situ tetapi gini ya, tanaman tetap tumbuh ya, tanaman tetap tumbuh, tetapi kan ini sebagai pengaturnya ya, sebagai pengatur lah istilahnya seperti itu. Jadi pertumbuhannya itu diatur untuk bisa memproduksi bunga dan buah ya. Makanya jangan salah penggunaan
di waktunya, di masanya ya. Kalau bahan aktif defeconazole itu harus digunakan ketika sudah usia masuk generatif. Jadi istilahnya kalau defeconazole ini dimasukkan ketika usia vegetatif, ya tadi sama aja ya apa? Ini di bawah umur. Kalau orang itu ya beranak di bawah umur kan gitu. Jadi sudah dipaksa beranak gitu. Makanya pertumbuhan pun akan macet. Nah, seperti itu loh ya. Jadi disesuaikan usia generatif, nah baru di sini defeconazole. Gitu ya. Nah, untuk kemudian selanjutnya insektisida ya, itu kita menggunakan Alika yang berbahan aktif double ya, lambda-cyhalothrin 106 gram per liter dan thiamethoxam 141 gram per liter. Nah, ini insektisida berspektrum luas ya, sasarannya itu luas, termasuk ke arah ini apa, pembekuk telur ya. Jadi kita arahkan juga fungsinya itu sebagai hama lalat buah ya, dan hama-hama yang lain itu mati ya, ada video saya itu. Untuk dosis ya sesuaikan, untuk kalau penggunaan pertama kali itu gunakan dosis paling rendah dulu ya, kemudian nanti naik ya, dan jangan lupa ya selalu ada rolling dengan bahan aktif lain. Terus yang ketiga, untuk nutrisi kita menggunakan kalsium ya, karena kalsium ini sendiri itu juga sebagai apa, nutrisi kekebalan tanaman ya, untuk jamur juga, dan fungsi bagi pembungaan juga ada ya, pertumbuhan dan pembungaan itu juga berfungsi. Nah, cuman saran saya ketika pencampuran antara insektisida dan fungisida itu gunakan kalsium yang sifatnya itu ini ya, kristal gitu. Ini bentuknya itu kristal, jadi mudah larut ya, tidak mengendap dan tidak mengikat pestisida yang lain. Karena kalsium seperti ini kristal ya, ataupun bentuk nitrat, jangan yang tepung. Kalau seperti ini itu memiliki pH yang rendah ya, jadi tidak mempengaruhi dari tingkat pH larutan nanti. Terus ada lagi ini ya, nah ini sisa kemarin, ini cover WP ya. Ini juga banyak fungsinya sebagai perlindungan tanaman ya, termasuk jamur ya dan hama yang lain yang mengandung mineral ya, pelapis tanaman. Kandungannya itu silika teraktivasi ya, mangan, oksida dan sulfat aktif agen. Nah, ini silika itu termasuk apa, kalau dalam jaringan itu memperkuat jaringan-jaringan tanaman ya, memperkuat kulit batang ya, memperkuat lapisan buah, nah itu, dan sebagai pelindung yang lainnya juga ya. Makanya pas dipadukan ya, cocok dipadukan dengan ke arah pengendalian jamur dan bakteri. Itu saja ya, mungkin ini yang hanya dapat saya sampaikan ya, bukan maksud menggurui, bukan maksud sok pinter, ini hanya sekedar berbagi ya. Jika ada manfaatnya ya alhamdulillah ya, bisa dibagikan. Itu saja ya, sampai ketemu lagi, sayonara.